Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan lele dengan cara sistem bioflok. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Al-Hadi Baden, NIM 21020030035. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Ikan lele adalah jenis ikan air tawar yang dapat dibudidayakan secara intensif dengan modal yang terjangkau dan waktu usaha yang tidak terlalu lama. Maka dari itu di pasaran kebanyakan orang-orang sudah banyak untuk menjual ikan lele karena modal yang terjangkau dan waktu usaha yang tidak terlalu lama. Terus usaha budidaya lele dapat mendukung program pemerintah dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Meskipun usaha budidaya lele sangat menguntungkan secara ekonomis, biaya produksi yang tinggi terutama untuk pakan masih menjadi kendala. Oleh karena itu, teknologi bioflok dapat menjadi alternatif pemecahan masalah tersebut dengan mampu mengolah limbah dan mendaur ulang limbah menjadi pakan sehingga menciptakan budidaya ikan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, efisien dalam penggunaan air maupun pakan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang biologi tentang ikan lele. Klasifikasi ikan lele dumbo menurut Hasanuddin Sanim dalam Jatmika et al. 1986 secara lengkap sebagai berikut. Ikan lele ini kingdomnya Animalia, subkingdomnya Metazoa, filumnya Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Fishes, subkelas Teleostei, ordo Ostariopsi, subordo Siluroidea, famili Claridae, genus Clarias, spesies Clarias sp. Yang selanjutnya, ciri morfologi dari ikan lele. Ikan lele secara umum memiliki tubuh yang licin, berlendir, tidak bersisit, dan bersunggut atau berkumis. Lele memiliki kepala yang panjang, hampir mencapai seperempat dari panjang tubuhnya. Kepalanya pipih ke bawah atau depressed, dengan bagian atas dan bawah kepala yang tertutup oleh tulang pelat. Tulang pelat ini membentuk ruangan rongga di atas insang. Di ruangan inilah terdapat alat perapasan tambahan berupa labirin, yang bentuknya seperti rimbunan dedaunan yang berwarna kemerahan. Fungsi labirin ini untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Dengan alat pernapasan tambahan ini, ikan lele mampu bertahan hidup dalam kondisi oksigen atau O2 yang minimum. Supardi 2003. Mulut terletak pada ujung moncong atau terminal dengan dilengkapi 4 buah sungut atau kumis. Mulut lele dilengkapi gigi atau hanya berupa permukaan kasar di mulut di bagian depan. Di dekat sunggut terdapat alat olfaktori yang berfungsi untuk perabaan dan penciuman serta penglihatan yang kurang berfungsi dengan baik. Lele memiliki 3 buah sirip tunggal, yakni yang pertama sirip punggung atau dorsal, yang kedua sirip ekor atau caudal, dan sirip dubur atau anal. Sirip punggung dan sirip dubur tersebut berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Sirip dadanya dilengkapi dengan sirip yang keras dan runcing yang disebut patil. Bisa dilihat dari gambar di samping penjelasan itu. Kalau kalian masih belum ngerti yang apa saya jelaskan, bisa dilihat bagaimana morfologi dari ikan lele tersebut. Selanjutnya, biologi ikan lele dari habitatnya. Habitat atau lingkungan hidup lele banyak ditemukan di perairan tawar, di dataran rendah, hingga sedikit payau. Di alam, ikan lele hidup di sungai-sungai yang arusnya mengalir secara perlahan atau lambat. Bisa di kolam, bisa di danau, bisa di waduk, bahkan bisa di rawa serta genangan air tawar lainnya. Ikan ini lebih menyukai perairan yang tenang, tepian, dangkal, dan terlindung. Ikan lele memiliki kebiasaan membuat atau menempati lubang-lubang di tepi sungai atau kolam. Rahmatun 2007. Selanjutnya, biologi ikan lele dari tingkah laku. Ikan lele bersifat nokturnal, yaitu aktif bergerak mencari makan pada malam hari. Pada siang hari, biasanya berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat gelap. Ikan lele dilengkapi pernafasan tambahan berupa modifikasi dari busur insangnya, dan menapas dengan bantuan labirin yang berbentuk seperti bunga karang di bawah badannya. Fungsinya sebagai penyerap oksigen yang berasal dari udara sekitarnya. Maka dalam keadaan tertentu, ikan lele dapat beberapa jam berdiam di permukaan tanah yang lembab dan sedikit kadar oksigennya. Rahmatun 2007. Biologi ikan lele yang selanjutnya, makanan dan kebiasaan makan. Ikan lele adalah pemakan hewan yang pemakan bangkai atau Carnivorous cavanger. Makanannya berupa binatang-binatang retik seperti kutu-kutu air atau Daphnia, Cladocera, Capepoda, cacing, larva, atau jentik-jentik serangga dan lainnya, siput kecil, dan sebagainya. Ikan ini biasanya mencari makanan di dasar perairan, tetapi bila ada makanan yang terapung, maka lele juga dapat
cepat memakannya. Walaupun ikan lele bersifat nokturnal, akan tetapi pada kolam pemeliharaan, terutama budidaya secara intensif lele dapat dibiasakan diberi pakan pelet pada pagi atau siang hari. Walaupun nafsu makannya tetap lebih tinggi jika diberi pada waktu malam hari. Ikan lele relatif tahan terhadap kondisi lingkungan yang kandungan oksigennya sangat terbatas. Pada pada kondisi kolam dengan padat penebaran yang tinggi dan kandungan oksigen minimum, ikan lele pun masih dapat bertahan hidup. Kayak roman SP 2008. Biologi yang selanjutnya, laju pertumbuhan dari ikan lele. Laju pertumbuhan ikan lele sebesar 1,25% per hari apabila diberi pakan, yang mengandung protein 45% dan energi 3.000 kilogram pakan atau FUAD 2005. Di kolam tergenang, dengan diberi pakan buatan ikan lele dumbo dapat tumbuh mencapai 300 gram dari berat awal. Lebih kurang 30 gram dalam waktu 2 bulan atau Shift Deck EQD 1994. Sedangkan ikan lele dumbo yang dipelihara dengan dalam KJA dapat dengan padat tebar 50 ekor meter per kubik dapat mencapai berat 16 kg. Hayroman SP 2008. Biologi ikan lele selanjutnya, jenis-jenis dari lele tersebut. Yang pertama, menurut Gofran 2010, jenis ikan lele sudah banyak dibudidayakan antara lain. Yang pertama lele lokal atau Clarias batrachus merupakan lele asli perairan umum Indonesia. Lele lokal sudah dibudidayakan sejak tahun 1975 di daerah Blitar, Jawa Timur. Daging lele lokal sangat gurih dan renyah karena tidak mengandung banyak lemak. Namun peliharaannya memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan lele dumbo atau Clarias gariepinus untuk mencapai ukuran 500 gram per ekor. Dibutuhkan waktu pemeliharaan sekitar 1 tahun. Selanjutnya lele dumbo. Lele dumbo atau Clarias gariepinus adalah ikan introduksi yang didatangkan ke Indonesia pada tahun 1985. Lele dumbo merupakan lele hibrid dari hasil persilangan lele lokal Afrika spesies C. Clarias mosambicus dengan lele lokal Taiwan spesies Clarias fuscus. Perkawinan silang tersebut menggunakan Clarias mosambicus jantan dan Clarias fuscus betina. Digabung menjadi itu dan terjadilah lele dumbo atau Clarias gariepinus. Lele dumbo merupakan lele unggul. Selain pertumbuhannya cepat, ukurannya pun sangat besar untuk mencapai ukuran 500 gram per ekor. Lele dumbo hanya butuh waktu pemeliharaan sekitar 3-4 bulan. Dan selanjutnya lele Kelly. Lele Kelly atau Clarias maladerma merupakan salah satu ikan lele lokal. Lele Kelly mulai dibudidayakan pada tahun 1987 oleh Sub Balit Kanwar, Palembang dan berhasil dipijakan pada tahun 1989. Lele ini banyak ditemukan di daerah Kelly, Sumatera Selatan. Karena itulah lele ini disebut lele Kelly. Berdasarkan uji coba, lele Kelly lebih unggul dari lele lokal. Untuk tumbuh mencapai 500 gram per ekor, diperlukan waktu 5-6 bulan. Lele Kelly juga mudah beradaptasi pada berbagai perairan tawar dan tahan terhadap serangan penyakit, khususnya bakteri Aeromonas yang sering menyerang ikan lele. Dan selanjutnya lele sangkuriang. Lele sangkuriang atau Clarias gariepinus var merupakan salah satu varietas atau strain unggul yang dihasilkan oleh peneliti di Indonesia. Lele ini merupakan hasil perbaikan genetik lele yang dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar atau BPPBAT Sukabumi dengan melakukan silang balik atau backcross terhadap induk lele dumbo yang ada di Indonesia antara induk betina generasi kedua atau F2 dengan induk jantan generasi ke-6 atau F6. Induk betina F2 merupakan koleksi yang ada di BPPBAT di Sukabumi yang berasal dari keturunan kedua lele dumbo yang diintroduksi ke Indonesia pada tahun 1985, sedangkan induk jantan F6 merupakan sediaan induk yang ada di BPPBAT Sukabumi pada tahun 1994. Lele sangkuriang resmi dilepas sebagai varietas lele unggul berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor KP26 Men 2004 tertanggal 21 Juli 2004. Lele piton atau Clarias gariepinus var dihasilkan oleh kelompok Sinar Kehidupan Abadi atau SKA, kelompok budidaya lele Bayumundu Pandeglang, Banten. Lele piton merupakan lele hasil silang antara lele dumbo asal Thailand atau lele D89F2 dengan lele dumbo asal Afrika F6. Lele piton juga merupakan salah satu varietas lele unggul yang dihasilkan oleh penangkar lokal karena bentuk kepala ikan ini mirip dengan ular piton.
maka dinamakan ikan lele piton. Selanjutnya kita akan menjelaskan teknologi bioflok setelah kita menjelaskan tentang biologi ikan lele tadi. Yang pertama, teknologi bioflok, kita harus membuat pembuatan kolam. Dalam penerangan teknologi bioflok pada budidaya ikan lele secara intensif, konstruksi kolam dapat terbuat dari beton, terpal atau fiber. Konstruksi kolam tidak membentuk sudut. Contoh konstruksi kolam bundar berbahan plastik dengan rangka besi anyaman atau besi wire mesh. Sebagai berikut: A. B-nya anyaman, besi anyaman atau besi wire mesh diameter 6 mm untuk rangka di dinding kolam. B. Fiber tipis atau karpet talang atau triplex 2 mm untuk pelapis dinding. C. Terpal atau plastik untuk di dinding dan dasar kolam. D. Pipa PVC 2 inci dan ni 2 buah. E. Sealer atau lem. F. Gunting. G. Gergaji besi. Caranya yang pertama, besi anyaman atau besi wire mesh dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian antar buku dikaitkan dengan cincin besi atau diikat kawat sebagai pengunci sehingga berbentuk lingkaran atau lihat di gambar di bawah tersebut. Yang kedua, kolam dapat berbentuk persegi berukuran 1 x 2 meter kuadrat, 2 x 4 meter kuadrat, atau kolam berbentuk bundar berdiameter 2 meter. Untuk kolam berbentuk persegi, sudut dilengkungkan untuk menghindari sudut mati. Yang C, dan cara selanjutnya, terpal atau plastik dipotong sesuai dengan ukuran dan bentuk kolam yang diinginkan. Kemudian dijahit dan dilem agar tidak bocor. Yang selanjutnya, teknologi bioflok tentang persiapan kolam. Pengisian kolam itu yang pertama kita menjelaskan tentang pengisian air. Sebelum kolam diisi air, kolam terlebih dahulu dibersihkan atau disterilisasi. Bila perlu, dilakukan pengeringan dan disinfeksikan dengan menggunakan kaporit 10%. Pengisian air ke dalam kolam sampai penuh dengan ketinggian air 80-100 cm. Dengan menggunakan air sumur atau air sungai yang sudah ditreatment dengan menggunakan kaporit 30 gram per meter per kubik selama 3 hari, atau untuk kolam di luar ruangan. Dan untuk kolam di dalam ruangan dinetralkan dengan sodium tiosulfat dengan dosis 15 gram meter kubik setelah minimal 24 jam pemberian kaporit. Selanjutnya, perlakuan atau treatment. Perlakuan atau treatment air dilakukan dengan cara sebagai berikut. Kapur tohor 100 gram per meter, dolomit 200 gram per meter, kaptan 200 gram per meter kubik, mil 150 gram per meter kubik. Yang kedua, garam krosok atau non-iodium 3 kg per meter air. Yang selanjutnya, probiotik 5 cc per meter. Jenis probiotik yang digunakan adalah bakteri heterotrof antara lain Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megatherium, Bacillus polymixa. Yang selanjutnya, molase atau tetes tebu sebanyak 100 cc per meter atau gula pasir 75 kg per meter kubik. Kemudian air dibiarkan selama 7 hari atau air terlihat berubah warna atau terasa lebih licin. Dan selanjutnya, kolam siap ditebar benih. Pengadukan dan aerasi. Pengadukan dilakukan dengan menggunakan blower 100 watt yang dapat dimanfaatkan untuk 6 unit kolam bundar yang dipasang mulai dari awal pemeliharaan, gunanya untuk mengaduk media supaya bahan-bahan organik teraduk dengan rata sehingga terurai secara aerobik. Untuk meningkatkan oksigen teraudit atau DO dan membuang gas karbon dioksida atau CO2 untuk mengurangi penurunan pH dan alkalinitas air, serta menambahkan kandungan oksigen O2 untuk bakteri dan ikan di dalam kolam. Pengadukan dan aerasi harus tetap terjaga selama peliharaan untuk menghindari efek dari perombakan jasad plankton yang mati akibat dari kandungan oksigen yang rendah dan amoniak yang tinggi. Pengadukan dan aerasi ini juga sangat diperlukan untuk menjaga vlog agar tetap tersuspensi di dalam air sehingga kualitas air sesuai untuk kebutuhan ikan. Selanjutnya, teknologi bioflok penebaran benih. Benih lele yang ditebar berukuran 7-8 cm itu sesuai dengan SNI nomor 016484-2-2000 dengan padat tebar 1000 ekor meter kuadrat. Sebelum benih ditebar, sebaiknya benih lele disuci hamakan atau direndam dengan menggunakan vaksin sesuai aturan pakai pada label kemasan. Penebaran benih hendaknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Upaya penyamanan suhu air wadah benih secara bertahap agar benih tidak stres saat ditebar, maka benih diadaptasikan terlebih dahulu dengan cara menambahkan air kolam ke dalam kantong benih. Benih yang sudah adaptasi akan dengan sendirinya keluar dari kantong atau wadah.
Angkut benih menuju lingkungan air kolam. Yang selanjutnya, manajemen pakan. Setelah benih ditebar ke dalam kolam, selanjutnya benih dipuasakan selama 2 hari untuk proses adaptasi dengan lingkungan baru. Sambil menunggu isi lambung benar-benar kosong atau bersih. Pada saat pemberian pakan pertama kali disarankan maksimal selain pemberian probiotik, sebaiknya juga melakukan pengampuran 7 hari sekali pada bulan pertama. Dan setiap 5 hari sekali pada bulan berikutnya dengan dosis 200 gram per meter kubik air. Setelah itu tambahkan unsur C atau tepung terigu, tepung beras, tapioka sebanyak 240 gram per 10 km pakan yang diberikan. Selanjutnya berikan aerasi yang kuat di dasar kolam hingga permukaan air untuk mempercepat proses pendakuan hingga terbentuknya vlog. Pakan yang diberikan difermentasi dengan menggunakan probiotik jenis Lactobacillus selama 2 hari atau maksimal 7 hari. Komposisinya yaitu 2 cc probiotik per kilogram pakan yang diberikan dan ditambahkan air bersih sebanyak 25% dari berat pakan. Selanjutnya kedua bahan ini dicampur merata kemudian diletakkan dalam wadah dan dibiarkan selama 2 hari. Setiap harinya kedua bahan ini harus diadukkan secara pakan yang diberikan selama pemeliharaan yaitu pelet standar SNI atau pakan buatan pabrik. Pemberian pakan pertama kali setelah puasa sebanyak 2,5% dari bobot biomasa untuk adaptasi lambung setelah puasa. Selanjutnya pakan diberikan sebanyak 2 kali sehari yaitu pagi dan sore dengan porsi sebanyak 80% dari daya kenyang ikan dengan perhitungan seperti pada tabel 4 berikut ini. Pemberian pakan yang sesuai dengan dosis ditandai dengan tidak adanya lele yang menggantung atau terlentang di permukaan air dalam waktu sampai 1-2 jam setelah pemberian pakan. Ikan tidak diberi pelet sehari dalam seminggu untuk memanfaatkan vlog yang tersedia dimulai pada minggu kedua setelah penebaran. Yang selanjutnya, pengolahan air. Pengolahan air sangat penting dalam usaha budidaya. Kegiatan pengolahan air dapat dilakukan dengan cara menambahkan probiotik ke dalam wadah budidaya. Cara dan dosis pemberian probiotik ke dalam wadah budidaya dapat dilihat dalam tabel 5 berikut ini. Hari pertama, dosis probiotik sebesar 2 ml meter per kubik. Hari ke-46 sampai ke bawah-bawahnya lagi. Selama seminggu. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Penyakit merah. Penyebab dari penyakit merah adalah Aeromonas hydrophylla dan Pseudomonas hydrophylla. Bentuk bakteri ini seperti batang dengan polar flag atau cambuk yang terletak di ujung batang. Dan cambuk ini digunakan untuk bergerak berukuran 0,7 sampai 0,8 kali 1 sampai 1,5 mikron. Gejala biasanya warna tubuh kusam atau gelap, nafsu makan menurun, mengumpul dekat saluran pembuangan, kulit kasar dan ekses lendir. Pendarahan pada pangkal sirip, ekor, sekitar anus dan bagian tubuh lainnya. Selanjutnya sisik lepas, luka di sekitar mulut dan bagian tubuh lainnya. Selanjutnya pada infeksi berat, perut lembek dan bengkak yang berisi cairan kekuningan. Dan selanjutnya ikan mati lemas sering ditemukan di permukaan maupun dasar kolam. Pengendaliannya disinfeksi sarana budidaya sebelum dan selama proses pemeliharaan. Yang kedua, pemberian unsur imunostimulan atau penambahan vitamin C pada pakan secara rutin selama pemeliharaan. Memperbaiki kualitas air secara keseluruhan, terutama mengurangi kadar bahan organik terlarut dan atau meningkatkan frekuensi penggantian air baru. Perendaman dengan larutan garam dapur dengan konsentrasi 500 sampai 1000 ppm selama 24 jam. Selanjutnya penyakit Pseudomonas. Penyebabnya adalah bakteri Pseudomonas spp. Gejala, ikan lemah bergerak agak lambat, bernapas megap-megap di permukaan air, warna insang pucat dan warna tubuh berubah gelap. Terdapat bercak-bercak merah pada bagian luar tubuhnya dan kerusakan pada sirip, insang dan kulit. Bisa dilihat dari gambar samping. Begitulah gejalanya. Pengendaliannya, memperbaiki kualitas air secara keseluruhan, terutama mengurangi kadar bahan organik terlarut dan atau meningkatkan frekuensi penggantian air baru. Yang kedua, kurangi pemberian pakan dan jumlah ikan dalam kolam. Yang ketiga, perendaman dalam larutan garam dapur 500 sampai 1000 ppm. Selanjutnya penyakit saprolegniasis, penyebab saprolegnia SPP dan Aclia SPP. Gejala serangan bersifat akukronis hingga akut. Dapat mengakibatkan kematian hingga 100%. Reproduksi secara aseksual melalui hifa fertile untuk memproduksi spora infektif. Pengendalian,
menaikkan dan mempertahankan suhu air lebih besar dari 280 Celcius, dan atau penggantian air baru yang lebih sering. Selanjutnya garam dapur pada konsentrasi 1-10 promil selama 10-60 menit. Selanjutnya penyakit bintik putih dan gatal trichodiasis, penyebab Ichthyopterius multifilis. Gejalanya, ikan yang diserang sangat lemah dan selalu timbul di permukaan air. Terdapat bintik-bintik berwarna putih pada kulit sirip dan insang. Ikan sering menggosok-gosok tubuh pada dasar atau dinding kolam. Pengendaliannya, air harus dijaga kualitas dan kuantitasnya. Yang kedua, perendaman dengan larutan garam dapur dengan konsentrasi 500-1000 ppm selama 24 jam. Kemudian ikan diberi air yang segar. Pengobatan diulang setelah 3 hari. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang panen. Pemanenan ikan lele di kolam dapat dilakukan dengan cara panen sortir atau dengan panen total atau semua. Panen sortir adalah dengan memilih ikan yang sudah layak dikonsumsi atau sesuai dengan keinginan pasar. Kemudian ukuran yang kecil dipelihara kembali. Panen total biasanya dengan menambah umur ikan agar ikan dapat dipanen semua dengan ukuran yang sesuai keinginan pasar. Ikan lele akan mencapai ukuran konsumsi setelah dibesarkan selama 50-80 hari. Dengan ukuran panen antara 85-150 gram atau per ekor. Dalam teknologi Bioflok FCR dapat ditekan menjadi 0,7. Pemanen dilakukan dengan cara membuka saluran pembuangan air kolam. Ikan lele akan berkumpul sehingga mudah ditangkap dengan menggunakan waring atau lambit. Cara lain pemamanan yaitu dengan menggunakan pipa ruas bambu atau pipa paralon atau bambu diletakkan di dasar kolam. Pada waktu air kolam disurutkan, ikan lele akan masuk ke dalam ruas bambu atau paralon. Maka dengan mudah ikan dapat ditangkap atau diangkat. Ikan lele hasil tangkapan dikumpulkan pada wadah berupa ayakan atau hapa yang diserang di kolam yang airnya terus mengalir untuk diistirahatkan sebelum ikan-ikan tersebut diangkut untuk dipasarkan. Ikan lele yang dipanen kemudian di-packing dalam kemasan plastik untuk diangkut atau dipasarkan. Dengan terlebih dahulu dilakukan pemborokan guna mengurangi kematian ikan sampai daerah pemasaran. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan permasalahan dan solusi dalam aplikasi teknologi Bioflok. Dalam aplikasi penerapan teknologi Bioflok pada usaha budidaya ikan lele sering ditemukan beberapa masalah, antara lain yang pertama probiotik. Pada umumnya pembudidaya banyak yang salah dalam memilih jenis probiotik yang digunakan untuk membentukkan vlog. Probiotik yang digunakan hasil spesifik. Oleh karena itu, bakteri yang digunakan harus dari kelompok bakteri heterotrof dari kelompok Bacillus terdiri dari Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megatherium, dan Lactobacillus, dan dari kelompok fotosintetik yang terdiri dari Rhodobacter dan Rhodospirillum. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya pembudidaya menggunakan produk yang sudah terbukti di lapangan sehingga lebih efisien waktu dan memperkecil risiko kegagalan. Yang kedua, air hitam atau vlog hitam. Warna air kehitaman menunjukkan kondisi lingkungan dalam kolam kekurangan oksigen. Bila terjadi air dengan kondisi tersebut, lakukan pembuangan kotoran yang ada di dasar kolam dengan cara membuka pipa pembuangan. Tambahkan kapur dan aerasi yang cukup agar terjadi oksidasi secara merata dan sempurna. Selanjutnya, pengadukan atau aerasi tidak merata. Pengadukan dan aerasi sangat penting dalam penerapan teknologi Bioflok. Bila pengadukan aerasi berhenti, biasanya terjadi endapan karena kekurangan oksigen dan tingginya kandungan karbon dioksida. Bila kurang aerasi, maka dapat menyebabkan kematian ikan. Oleh karena itu, bila terjadi hal tersebut, maka perlu dilakukan pengapuran 10-20 ppm untuk mengikat CO2 dalam air dan meningkatkan pH secara alkalinitas. Bila dalam penerapan teknologi Bioflok tidak menggunakan pengadukan mekanik dan aerasi, maka sebaiknya jangan melakukan pada tebat tinggi. Kelemahan dari penerapan teknologi Bioflok ini, bila aerasi atau pengadukan terhenti dikarenakan listrik mati dalam waktu tertentu, maka akan terjadi kematian ikan secara massal. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan amonia dan karbon dioksida yang cukup tinggi di dalam media budidaya ikan sehingga ikan keracunan senyawa tersebut. Langkah antisipasi, sediakan generator atau UPS sebagai tenaga listrik cadangan. Yang kedua, bila tidak tersedia generator atau UPS, segera tambahkan kapur 50 gram meter kubik untuk mengikat gas CO. Bila perlu, ditambahkan zeolite untuk mengikat amonia. Nah, selanjutnya air bau. Kasus air bau biasanya disebabkan oleh pemberian pakan yang berlebihan, terjadi kematian bakteri secara massal,
Dasar kolam terlalu kotor sehingga pH air rendah. Menumpuknya kotoran di dasar kolam menyebabkan perombakan bahan organik secara berlebihan sehingga tidak penumpukan amoniak yang sangat tinggi. Tindakan yang harus dilakukan yaitu pengganti air sebanyak 30%, menambah aerasi, probiotik, molase atau tetes. Diikuti dengan pengapuran pada malam hari, lakukan penyifonan dan berikan garam secukupnya, 250-500 gram meter kubik. Yang lele menggantung. Ikan lele menggantung sebagian atau seluruhnya biasanya disebabkan oleh kualitas air kurang baik, kelebihan pakan, atau terserang penyakit baik yang disebabkan oleh bakteri maupun parasit. Sebaiknya ambil beberapa ekor untuk dijadikan sampel pemeriksaan di laboratorium. Demikian juga terhadap kualitas air medianya. Yang F, vlog tidak terbentuk. Vlog tidak terbentuk biasanya disebabkan oleh bahan organik masih belum cukup. Penyusunan inti vlog kurang. C atau N rasio tidak sesuai atau terlalu rendah. Gangguan cuaca atau hujan, dan adanya pemasangan yang cukup tinggi oleh hewan protozoa. Mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan aerasi yang cukup. Tingkatkan C atau N ratio dengan penambahan molase, menutup kolam saat hujan, serta memberikan garam dosis 3 kg meter kubik. Vlog terlalu kental. Bila vlog pekat, sebaiknya ikan tidak diberi pelet agar ikan memanfaatkan vlog atau kurangi porsi pakan sehingga 30-40% per hari sampai vlog tersisa 5% saja. Bila vlog terlalu kental, tetapi ikan sudah lemah kondisinya, maka segera lakukan penggantian air dengan membuang air dasar dan vlog yang mengendap hingga 30%. Pemberian molase. Pemberian molase dapat menimbulkan masalah bila tidak hati-hati, karena molase dapat merangsang perkembangan bakteri. Sebagai contoh bakteri, Methanobacter dapat memfermentasi molase menjadi gas metana yang dapat menyebabkan kematian ikan. Sebaiknya sebelum diberikan ke dalam kolam, rebuslah molase agar bakteri mati. Saat pelakuan, berikan aerasi yang cukup. J. Nafsu makan turun. Penurunan nafsu makan disebabkan beberapa faktor, antara lain suhu yang rendah, pH terlalu rendah atau terlalu tinggi, kualitas air tidak memenuhi persyaratan, atau bahan organik terlalu tinggi. Mengatasi hal ini, segera lakukan penggantian air dan lakukan monitoring kualitas air secara berkala. J. SDM. Kompetensi sumber daya manusia masih belum memadai, sehingga perlu dilakukan sosialisasi, pelatihan, transformasi teknologi, serta membutuhkan sikap mental. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis usaha dari budidaya ikan lele sistem bioflok. Di dalam dua dunia bisnis, analisis usaha merupakan kegiatan yang sangat penting karena dari analisis usaha tersebut dapat diketahui besarnya keuntungan usaha tersebut. Analisa usaha lele sangatlah bervariasi, dan ini disebabkan oleh perhitungan biaya operasional yang dipengaruhi oleh besarnya unit usaha, alat dan bahan yang digunakan, serta letak lokasi usaha. Besarnya biaya yang tercantum dalam analisa usaha ini dapat berubah setiap waktu menurut kondisi besar usaha serta pasarnya. Analisa usaha budidaya lele intensif dengan penerapan teknologi bioflok dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini adalah investasi dari usaha ikan lele. Ini juga bisa dilihat teman-teman keuntungan dari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh standar prosedur operasional praktis budidaya ikan lele sistem bioflok. Yang pertama, persiapan air. Pertama, bersihkan bak dan jemur selama sekitar 12 jam atau ukuran bak diameter 3 meter. Yang kedua, isi bak dengan air sumur setinggi 70 cm, volume sekitar 5 meter kubik. Yang ketiga, hidupkan aerasi terus-menerus. Keempat, pada setiap bak, masukkan secara berurut. Kapur tohor 250 gram per bak, 500 gram meter kubik. Kapur dolomit 400 gram per bak, 800 gram meter kubik. Garam 10 kg per bak, 2 kg meter kubik. Biolakto 1 sendok makan penuh, sekitar 5 gram per bak, 1 gram meter kubik. Molase 500 ml, 100 ml meter kubik. Yang keenam, air media siap digunakan setelah minimal 4 hari dan maksimal 10 hari. 7. Bila lebih dari 10 hari, masukkan dolomit 0,4 kg dan biolakto 1 sendok makan per bak. Selanjutnya, persiapan benih. Yang pertama, cek kesehatan benih. Semua benih berenang lincah, tidak ada yang menggantung. Yang kedua, berlendir normal atau tumbuh licin. 3. Kumis tidak putus dan sirip lengkap. 4. Tidak luka dan tidak borok. 5. Kematian ikan dalam wadah transportasi tidak lebih dari 5%.
Selanjutnya ukuran panjang benih. Yang ketiga, hitung jumlah benih, sampling dengan pertimbangan gantung kapasitas 25 kg. 4. Puasakan selama 24 jam, adaptasi makan 24 jam, menentukan respon makan 24 jam, kemudian pengeluaran pakan. Persiapan pakan, yang pertama lurutan probiotik Tionat 1 sendok makan penuh dalam 2 liter air. Aduk 1 kg pakan dengan 1 gelas atau 250 liter larutan probiotik. Simpan pakan pada wadah tertutup. Adukan pagi untuk diberikan sore, adukan sore untuk diberikan pagi. Adukan pakan dapat bertahan sampai 5 hari atau sampai tidak ada jamur hitam atau kuning. Adukan untuk pakan pertama sekitar 2 kg. Adukan selanjutnya sesuai respon makan. Selanjutnya, berikan pakan 2 kali per hari sesuai respon makan atau 2-5 menit. Berikan pakan pada satu wadah hingga selesai, baru pindah ke wadah berikutnya. Jeda pemberian akan menyebabkan ikan yang sudah makan memakan pakan kembali. Selanjutnya, pengelolaan air media. Yang pertama, identifikasi air yang baik. Air tidak bau, ikan dominan berada di dasar bak atau kolam air atau tidak sering muncul ke permukaan. Air stabil berwarna kecoklatan. Yang kedua, indikator ketidakstabilan air. Yang pertama, air berwarna coklat memutih atau pucat penyebab kebanyakan pakan penanganan. Kurangi jumlah pakan, air bau penyebab kebanyakan pakan penanganan. Buang air 30-40%. Tambahkan air baru, tambahkan dolomit dan probiotik. Ikan mengerombol di permukaan atau nyembul-nyembul. Penyebab nilai pH menurun dan perubahan kualitas air lainnya. Penanganan, buang air 30-40%. Tambahkan air baru, tambahkan dolomit dan probiotik. Yang ketiga, penggantian air. Pertama kali air diganti 7 hari setelah pemberian pakan normal. Air diganti sebanyak 10-15%. Penggantian air selanjutnya dilakukan setiap 7 hari. Setelah air penuh, masukkan secara beruntun. Kapur dolomit 200 gram per bak yang dilarutkan dulu di dalam ember. Molase yang sudah didirikan dan didinginkan 150 ml per bak yang dilarutkan dulu di dalam ember. Probiotik biolakto 1 sendok teh penuh per bak yang dilarutkan dulu di dalam ember. Sebelum diganti air dan sebelum air penuh, ikan tidak diberi makan. Yang keempat, persiapan air untuk pemberian lanjutan. Bersihkan bak yang kosong. Isi bak dengan air dari bak yang ada ikannya atau ikan sehat sampai 15 cm. Tambahkan air bersih sampai kedalaman 50 cm. Masukkan pipa aerasi, berikan aerasi terus-menerus. Tambahkan garam 3 kg per bak. Tambahkan kapur dolomit 400 gram per bak. Tambahkan probiotik biolakto 1 sendok makan peres. Masukkan ikan yang tidak terpilih. Puasakan ikan sekitar 24 jam. Berikan makan seperti pada pemeliharaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh standar prosedur operasional praktis budidaya ikan lele sistem bioflok. Penanganan ikan tidak sehat atau sakit. Bila saat baru ditebar selama peliharaan terdapat ikan sakit, maka ikan dipuasakan ikan sekitar 3 hari. Bila kematian lebih kurang dari 50 ekor per hari, buang air sekitar 40% menjadi 35-40 cm. Tambahkan air kembali 10-20% air menjadi 45-50 cm. Tambahkan garam 2,5 kg per bak, tambahkan dolomit 75 gram per bak, probiotik biolakto 1 sendok makan peres per bak, ikan dipuasakan 24 jam. C. Bila kematian lebih kurang dari 50%, lebih besar dari 50 ekor per hari, buang air 100%, semua ikan mati dibuang. Masukkan air terus-menerus sampai busa terbuang, matikan atau cabut aerasi, tambahkan air atau menjadi sekitar 20 cm bersama dengan Everlak 3 tutup. Selanjutnya, bila kematian sudah terhitung lebih besar dari 70%, bak dikeringkan dan ikan dipanen. Ikan tidak disatukan ke dalam bak lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh standar prosedur operasional praktis budidaya ikan lele sistem bioflok dari pemanenan ikan. 1. Lakukan panen parsial bila ada kebutuhan atau permintaan pasar dan panen total setelah 90 hari. Pada panen parsial, pilih ikan sesuai ukuran yang dikehendaki. Gunakan keranjang grading sesuai dengan seleksi yang diinginkan. 3. Ikan yang tidak terpilih dipelihara lebih lanjut pada bak yang dipersiapkan. Bersihkan bak yang kosong, isi bak dengan air yang dari bak yang ada di ikannya atau ikan sehat sampai 15 cm. Tambahkan air bersih sampai kedalaman 50 cm. Masukkan aerasi terus menerus. Tambahkan garam 3 kg per bak. Tambahkan kapur dolomit 400 gram per bak. Tambahkan probiotik biolakto 1 sendok makan peres. Masukkan ikan yang tidak terpilih. Puasakan ikan sekitar 24 jam. Pemberian pakan seperti pada pemeliharaan.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang budidaya ikan lele sistem bioflok. Mungkin lebih dan kurangnya bisa ditanyakan lagi atau di search-search di Google atau di manapun. Dan sebelum saya tutup presentasi saya ingin terima kasih kepada eh, yang telah membuat buku ini, budidaya ikan lele sistem bioflok, sehingga saya mendapat ilmu dari budidaya ikan lele sistem bioflok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.